1 bulan terakhir ini, masyarakat Indonesia di Amerika sedang ramai dengan dugaan kasus penipuan investasi dengan pola skema piramida atau Ponzi scheme. Sebagian besar investor yang merasa tertipu adalah warga Indonesia di New York. Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika puluhan warga melakukan investasi keuangan kepada dua perusahaan yaitu Global Travel dan Easy Transfer yang dikelola oleh warga diaspora Indonesia di New York. Informasi beredar cepat melalui berbagai cara. Saya tahunya dari media sosial berupa dari grup lowongan kerja, perkumpulan hibasi, terutama Pondok Gaul. She told my wife about it because Emanuele informed her that if you tell your friends about it, we will give you a referral bonus. Saya dikasih lihat ceknya. Investasi ini menjanjikan bunga bulanan sebesar 12 hingga 73%. Hampir seluruh investasi dilakukan dalam bentuk uang tunai dan tidak melalui institusi perbankan atau melalui perjanjian resmi dari notaris. Pada surat perjanjian pun tidak terinci secara jelas identitas perusahaan atau jenis investasinya. Pada dokumen yang Vio dapatkan hanya disebut nama program dan alamat perusahaan yang digunakan pun adalah sebuah gedung apartemen tanpa merujuk unit tertentu. Perjanjian investasi juga berbeda antara satu nasabah dengan lainnya. They didn't tell me which exact stocks they were investing in or which exact properties or location or anything like that. Total is $55,000. Karena program yang diberikan ini mencapai 18% per bulan. Jadi saya datangin langsung ke rumah dia. Dua orang kakak beradik diaspora Indonesia yang diduga pelaku menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, walau diduga masih tinggal di kawasan Amherst. VOA berusaha menghubungi lewat telepon dan juga meninggalkan pesan. Beberapa warga juga telah melaporkan kepada polisi New York dan federal. Iya, saya sudah lapor polisi. Sudah lapor kemana lagi? Saya sudah lapor ke FBI, tapi FBI-nya itu lewat telepon. KBRI telah mendapatkan laporan soal masalah ini dan mengkomunikasikannya ke pihak kepolisian federal atau FBI. Jumlah korban atau nasabah sendiri, angka yang sementara ini terekod oleh kami sekitar 500. Kalau kita bisa rekap ini menjadi sebuah data, tentunya kita bisa tunjukkan kepada FBI khususnya bahwa ini bukan main-main. Penasihat hukum KBRI menyebutkan dalam kasus ini, dua perusahaan yang disebut dalam investasi diduga menyalahgunakan wewenang perusahaan dan melanggar Undang-Undang Penanaman Modal Amerika. Dan kemarin juga ya alhamdulillah telah terjadi Zoom meeting antara pihak SEC ya, Securities and Exchange Commission dengan beberapa korban agar mereka bisa lebih memahami skema pidana atau penipuan ini tuh seperti apa, modus operandinya dan pekerjaannya seperti apa, janji-janji apa yang telah diberikan. Menurut KBRI, uang korban nasabah yang tercatat hingga minggu ini mencapai 40 miliar rupiah. Beberapa pihak menyebut jumlah kerugian bisa mencapai hingga 600 miliar rupiah. Dari New York dan Washington DC, Alam Burhanan, Naratama, dan Eva Mazrieva, VOA.